Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo teman-teman, saya Kak Lutfi akan membahas tryout atau tes uji coba akbar UTBK Bintang Pelajar. Nah, dalam ujian tulis berbasis komputer ini, soal-soal yang menggunakan bahasa Indonesia terdapat pada subtes PPU atau pengetahuan dan pemahaman umum dan subtes pemahaman bacaan dan menulis. Nah, mari kita mulai pembahasannya. Soal-soal yang akan Kak Lutfi bahas akan dikelompokkan menjadi 7 materi. Yang pertama, sinonim dan antonim, lalu melengkapi bagian yang rumpang, menentukan perasaan atau sikap penulis, menentukan topik paragraf berikutnya, analogi, sinonim atau persamaan kalimat, dan logika. Pada materi ini, teman-teman akan menghadapi soal-soal yang menanyakan tentang persamaan atau lawan dari kata, frasa, ataupun istilah yang terdapat pada teks. Nah, mari kita ulik strateginya seperti apa. Dalam menentukan sinonim dan antonim sebuah kata atau frasa, pertama kali kita harus memerhatikan kalimat pada soal. Nah, kalimatnya tentu kalimat yang mengandung kata atau frasa yang dimaksud. Lalu kita tentukan terlebih dahulu makna asli atau makna denotatif dari kata yang dimaksud. Bisa saja kata yang ditanyakan itu merupakan kata-kata kiasan atau kata-kata yang bukan berarti sebenarnya. Misalnya kata kelam pada kalimat hati orang tersebut kelam. Nah, kata kelam di situ bukan berarti hatinya berwarna hitam atau gelap, melainkan hatinya jahat. Nah, maka antonim yang tepat untuk kata kelam pada kalimat tersebut adalah baik. Seperti itu ya. Oke, yang berikutnya, dahulukan sinonim dan antonim secara kontekstual sebelum leksikal. Artinya, kontekstual berarti kalian harus mencocokkan terlebih dahulu setiap opsi jawaban dengan teksnya atau dengan kalimat soalnya. Nah, mana yang paling cocok di antara 5 pilihan yang ada? Lalu setelah itu, kalian kalau misalnya tahu arti sebenarnya di kamus, tentukan deh mana arti atau sinonim dan antonim yang sesuai dengan makna di kamusnya. Itu berarti leksikal. Gimana Kak kalau misalnya nggak tahu makna sebenarnya di kamus? Nah, berarti pedomannya kontekstual aja, yang sesuai atau nyambung istilahnya dengan kalimat soal. Bisa juga teman-teman menganalogikan kata yang dicari tersebut dengan menggunakannya pada kalimat lain. Misal kata kelam yang tadi. Coba cari kalimat yang lebih sederhana yang bisa dianalogikan dengan kalimat soal tersebut. Nah, niscaya kita akan lebih mudah mendapatkan jawabannya. Oke, kita langsung bahas soal nomor 1. Kata dangkal pada paragraf 1 memiliki makna yang sama dengan kata. Nah, di sini berarti kita harus mencari sinonimnya. Yuk kita lihat teksnya seperti apa. Zaman Devon terjadi sekitar 350 juta tahun lalu. Saat itu bumi hanya dihuni oleh ikan yang hidup di perairan dangkal. Kini fosil ikan purba yang disebut L. pistostage ditemukan di Quebec, Kanada, oleh peneliti dan dipublikasikan pada jurnal Nature. Nah, di sini ada beberapa pilihan jawaban. Mulai dari tohor, muara, pendek, jangkar, timpas. Mana kira-kira yang belum pernah teman-teman dengar? Nah, mungkin teman-teman sepakat dengan saya ya. Kata tohor dan kata timpas mungkin yang paling jarang kita dengar. Sebenarnya, kata tohor dalam kamus berarti dangkal, dangkar, atau hampir kering. Kalau muara, teman-teman udah pada tahu ya, tempat berakhirnya aliran sungai di laut, danau, atau sungai lain. Atau bisa juga muara itu sungai yang dekat dengan laut pendek.
Jangkar juga lebih tahu lagi dong, biasanya kan suka dipakai di kapal-kapal besar ya, kalau mau berlabuh. Nah, jangkar ini pasti pemberat pada kapal atau perahu yang biasanya terbuat dari besi. Kalau timpas apa? Timpas itu adalah surut yang serendah-rendahnya, atau bisa dikatakan kering. Nah, kalau kita tahu arti di kamusnya lebih mudah sebenarnya. Kita langsung merujuk pada kata tohor. Nah, adik-adik misalnya belum nyambung nih, tohor apa ya? Timpas apa ya? Ya, tadi seperti kakak sebutkan sebelumnya, yang perlu didahulukan adalah makna kontekstualnya. Nah, kita cocokkan satu persatu. Saat itu bumi hanya dihuni oleh ikan yang hidup di perairan tohor, di perairan muara. Kalau perairan muara kayaknya kurang pas ya, karena muara itu sendiri kan bukan perairan. Muara itu sendiri kan adalah perairan. Nah, gitu ya. Jadi, kalau disebutkan dua, perairan muara, jadi kurang pas. Harusnya muara saja. Saat itu bumi hanya dihuni oleh ikan yang hidup di perairan pendek. Ini maksudnya apa gitu ya, perairan pendek tuh? Saat itu bumi hanya dihuni oleh ikan yang hidup di perairan jangkar. Nggak nyambung pasti ya. Saat itu bumi hanya dihuni oleh ikan yang hidup di perairan timpas. Nah, maka dari sini kita bisa menebak sebenarnya antara A atau E. Karena pilihan B, C, D tadi secara kontekstual kurang berhubungan dengan kalimat soalnya. Nah, tinggal kita pilih antara A atau E. Memang kalau misalnya kurang memahami atau tidak tahu artinya di kamus, itu persentase kita menjawab benar akan semakin kecil. Tapi dengan menyeleksinya, ya, menyeleksi antara A sampai ini mana yang sesuai dengan secara kontekstual, peluang kita untuk benar itu menjadi lebih besar, yaitu 50%. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah A, tohor. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Lawan kata, ya, antonim ya. Terkunci pada paragraf 2 yang paling tepat adalah. Nah, ini paragrafnya atau kutipan teksnya ya. Ini adalah pertama kalinya ditemukan jari-jari terkunci di dalam sirip. Rongga jari-jari dalam sirip itu seperti tulang jari yang ditemukan di tangan kebanyakan hewan. Kalau kita artikan kata terkunci ini seperti terkuncinya kita dalam sebuah ruangan, sepertinya kurang pas ya. Maka kita bisa pastikan kata terkunci di sini adalah kata yang kiasan, ya, bermakna konotatif. Terkunci di sini berarti tertempel, ya, jari-jarinya nempel atau kita katakan tertempel di dalam sirip. Mana lawan kata yang tepat dari kata tertempel? Apakah terurai, terbuka, terlepas, terbebas, atau terpisah? Ya, jawabannya terlepas. Ini adalah pertama kalinya ditemukan jari-jari terlepas di dalam sirip. Kalau terlepas berarti bukan di dalam lagi ya. Tapi yang jelas kata terkunci yang di sini lebih cocok adalah lawan katanya terlepas, yaitu B. C ya. Oke. Masih fokus ya. Yuk kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah soal mengenai melengkapi bagian yang rumpang atau bagian yang kosong. Biasanya di tengah sebuah paragraf ada titik-titik ya yang perlu kita isikan, entah itu dengan kata, frasa, klausa, atau dengan sebuah kalimat. Dan ini merupakan materi yang umum kita temui, sehingga kakak rasa teman-teman tidak mendapatkan kesulitan dalam menjawab soal-soal ini. Dalam melengkapi kalimat dengan sebuah kata, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, teman-teman bisa baca kalimat yang rumpang tersebut, bahkan kalimat sebelum dan setelahnya. Jadi, kakak sarankan baca 3 kalimat. Kalau misalnya ini hanya ujian sekolah sih, bisa saja ya teman-teman hanya baca kalimat yang dimaksud saja. Tapi karena ini UTBK atau tes masuk perguruan tinggi, maka tingkat konsentrasinya harus lebih tinggi. Maka di sini kita bisa membaca 3 kalimat. Kalimat yang rumpangnya, kalimat sebelumnya, dan setelahnya. Nah, ini pun berlaku kalau misalnya yang dimaksud rumpang ini adalah sebuah kalimat.
Nah, jadi kalau misalnya kita disuruh menentukan kalimat yang tepat dalam sebuah paragraf, kita bisa baca kalimat sebelum dan setelah bagian nyerumpang tersebut. Lalu berikutnya, kita temukan hubungan antara tiga kalimat tersebut. Ini hubungannya bisa hubungan sebab akibat, hubungan penjelasan, hubungan kronologis, dan seterusnya. Yang ketiga, kita tentukan pilihan jawaban berdasarkan kesesuaiannya dengan maksud kalimat yang rumpang tersebut. Lalu, jika harus memilih antara kata atau frase yang bersinonim, ya, pilihlah yang berupa istilah. Karena biasanya tes-tes masuk perguruan tinggi itu menggunakan artikel-artikel ilmiah sebagai teksnya, ya, sehingga kita bisa memilih kata atau frasa yang merupakan istilah atau kata-kata teknis di bidang tertentu. Oke, soal nomor 3, kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf 2. Nah, kita lihat ya. Di sini Kak Lutfi simpan ada 3 kalimat sebelum dan kalimat setelah kalimat yang rumpang. Peneliti mencoba mengungkapkan pola tangan vertebrata pertama kali berkembang jauh dalam evolusi tepat sebelum ikan mulai meninggalkan perairan. Asal-usul jari-jari berkaitan dengan pengembangan kemampuan ikan untuk titik-titik beratnya di air dangkal atau untuk perjalanan singkat di darat. Meningkatnya jumlah tulang kecil di sirip memungkinkan lebih banyak bidang fleksibilitas untuk meringankan bebannya pada sirip. Nah, di sini kita perhatikan ada berat ya, ngomongin berat, lalu di kalimat berikutnya memungkinkan lebih banyak bidang fleksibilitas untuk meringankan bebannya. Oke, jadi kalimat berikutnya ini penjelas kalimat yang rumpang. Mana kata-kata yang cocok? Apakah mengatasi, menopang, membawa, mengangkat, atau mengurangi? Coba kita cocokkan ya satu persatu ya. Berkaitan dengan pengembangan kemampuan ikan untuk mengatasi beratnya, menopang beratnya, membawa beratnya, mengangkat beratnya, mengurangi beratnya. Yang paling mungkin dan paling tepat yang jawabannya menopang. Karena di sini meringankan, ada kata-kata meringankan bebannya. Nah, berarti kita bisa mendapatkan kunci untuk menjawab soal ini dari kalimat setelahnya. Bisa juga dari kalimat sebelumnya. Itulah mengapa penting untuk membaca kalimat sebelum dan setelah bagian yang rumpang. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu menentukan perasaan atau sikap penulis. Nah, ada yang bilang, dalamnya hati orang nggak ada yang tahu ya. Nah, tapi di sini, dalam soal-soal tes masuk perguruan tinggi, insya Allah kita akan bisa menjawab, mendalami perasaan, dan menebak sikap penulis. Nah, gimana caranya? Yuk kita lihat. Soal-soal tentang menentukan perasaan atau sikap penulis biasanya berkaitan dengan opini penulis itu sendiri. Yang pertama perlu kita lakukan adalah kita perlu menyimpulkan isi teksnya terlebih dahulu. Nah, ini bisa teman-teman lakukan jika teman-teman sudah membaca keseluruhan isi teks. Dan jangan lupa setelah membaca isi teks, kalian harus bisa menangkap ide pokok setiap paragraf, sehingga akan lebih memudahkan kalian dalam menyimpulkan isi teksnya. Berikutnya, bayangkan sikap kita terhadap topik yang dibahas, dan simpulannya jika kita menjadi penulisnya. Posisikan diri kita sebagaimana posisi penulis. Dalam menghadapi simpulan tersebut, dalam menarik kesimpulan tersebut, apa sih kira-kira perasaan atau sikap yang muncul? Sikap atau perasaan penulis juga bisa kita ketahui dari akhir teks. Kalau ada 3 paragraf, kemungkinan besar opini, perasaan, atau sikap penulis muncul terutama di bagian akhirnya. Lalu kita pilih opsi yang sesuai dengan pertimbangan tersebut. Oke, nomor 4 ini pertanyaannya tentang apa yang dirasakan penulis pada bacaan. Nah, teksnya belum Kak Lutfi tampilkan ya, tapi teman-teman bisa perhatikan kata-kata yang Kak Lutfi tebalkan. Di sini kita bisa analisis terlebih dahulu sebenarnya. Yang A, keprihatinan. Yang B, kekhawatiran. C, kegelisahan.
D. Optimisme, E. Keyakinan. 3 yang pertama negatif ya, 2 yang terakhir positif. Nah, jadi kita bisa bandingkan nih, sikap penulis itu atau perasaan penulis itu lagi positif atau lagi negatif. Nah, kalau misalnya positif berarti pilihannya tinggal 2. Kalau misalnya negatif, pilihannya tinggal 3. Nah, di sini kita harus pintar-pintar memilih opini mana atau kalimat mana yang menyatakan perasaan penulis negatif atau perasaan yang positif. Sudah ya? Oke, kita lihat teksnya. Nah, ini teksnya. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah baca ya. Di sini ada yang kalau ditandai. Nah, ini kalimat-kalimat pentingnya. Korupsi termasuk gampang-gampang susah dimusnahkan di paragraf pertama. Paragraf kedua, membicarakan tentang pengertian korupsi. Paragraf ketiga, berbicara tentang Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi presiden. Ini berkaitan dengan pencegahan korupsi ya. Paragraf keempat, membicarakan korupsi sudah ada sejak Republik ini berdiri. Dan paragraf terakhir ditutup dengan opini penulis, jangan bermimpi, vaksin anti korupsi akan mampu membasmi virus korupsi. Nah, jadi sudah ketebak ya, kira-kira sikap atau perasaan penulis ini negatif atau positif. Kalau teman-teman bisa simpulkan tadi, perasaan yang muncul pada opini-opini penulis adalah perasaan yang negatif. Jadi kita bisa pilih antara A, B, atau C. Kalau kita pilih yang A, keprihatinan atas merebaknya virus korupsi di kalangan pejabat negeri. Prihatin sih ya. Tapi kita coba lihat yang B, kekhawatirannya mengenai ketidakmampuan KPK menangani korupsi di Indonesia. Yang C, kegelisahan melihat korupsi yang sudah mendarah daging dan sulit dibasmi di Indonesia. Mana kira-kira yang tepat? Jawabannya adalah yang C. Mengenai virus korupsi, ini harus diterjemahkan dengan lebih lugas ya. Apa sih maksudnya virus korupsi? Apakah sama dengan virus corona? Kan enggak ya. Lalu yang B, teks tadi berbicara tidak hanya tentang KPK saja, tapi tentang pemberantasan korupsi secara umum. Nah, itu artinya jawaban yang lebih pas adalah jawaban yang C. Bagian keempat ini kita akan membahas tips mengenai cara menjawab soal topik paragraf berikutnya. Nah, ini pun sama seperti soal sebelumnya, kita bisa fokus pada paragraf terakhir. Ini pun berlaku pada soal-soal yang menanyakan tentang prediksi paragraf berikutnya atau paragraf sebelumnya. Bisa gagasan utama, bisa topiknya, bisa lain sebagainya yang berkaitan dengan prediksi paragraf. Oke, kita lanjut ya. Terlebih dahulu, kita bisa menandai poin-poin penting dari setiap opsi jawaban. Nah, dari jawaban yang A, di sini poin pentingnya adalah penyebab korupsi yang menjadi budaya. Yang B, poin pentingnya adalah solusi pemberantasan korupsi. C, alasan pemberantasan korupsi tidak berhasil. Yang D, optimisme terhadap solusi. Yang E, upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Ini sebenarnya bisa teman-teman lakukan lebih enak ya kalau misalnya tesnya tertulis. Namun sudah beberapa tahun ini UTBK dilakukan secara langsung di depan komputer. Nah, namanya juga UTBK ya, berbasis komputer. Jadi teman-teman harus bisa menandai dan mengingat-ingat tiap opsi jawaban itu bicara tentang apa sih. Nah, seperti ini caranya. Karena mungkin tidak bisa di copy dan disalin ke tempat lain, mungkin juga tidak bisa diblok tulisannya, maka kita bisa mencatat atau mengingat-ingat poin-poin penting dari setiap opsi jawaban. Baik, ini teks yang tadi. Bagi teman-teman yang belum selesai membacanya, silakan jeda dulu video ini, lalu dibaca ulang teks tersebut. Jadi gimana? Sudah tahu jawabannya? Apakah yang A, menjelaskan penyebab korupsi terlanjur menjadi budaya? Yang B, usulan solusi dari penulis terhadap pemberantasan korupsi? C, alasan mengapa upaya pemberantasan korupsi tidak berhasil?
D. Optimisme penulis terhadap solusi-solusi pemberantasan korupsi. Atau E. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Kalau teman-teman jeli, ada beberapa opsi yang sebenarnya sudah dibahas dalam teks tersebut. Dan kalau kita fokus di paragraf terakhir, kita akan lihat bahwa penulis itu terkesan skeptis ya, tidak yakin terhadap kemampuan lembaga-lembaga anti korupsi untuk menangani korupsi di Indonesia. Sehingga diperlukan solusi untuk pemberantasan korupsi yang lebih tepat dari penulis. Jawabannya yang B. Sekarang kita beralih ke soal analogi. Dalam soal ini, kita harus membandingkan hal-hal yang terdapat di dalam teks dengan hal di luar teks. Nah, di sini kita perlu jeli dan perlu logika dalam menjawab soal-soal analogi. Berikut ini langkah-langkah umum yang bisa teman-teman lakukan menghadapi soal analogi. Tentu, kita harus menyimpulkan masalah utama atau topik yang dibahas dalam teks. Lalu perhatikan di bagian mana soal atau hal yang disebutkan di soal itu berada dalam teks. Kemudian kita rumuskan penalarannya. Apa kaitan dari hal-hal yang disebutkan dalam soal. Entah itu kaitannya bisa sebab akibat, bisa yang satu akibat sebab, bisa umum ke khusus, dan sebagainya. Lalu cocokkan setiap opsi jawaban dengan penalaran tersebut. Dibuatnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana dinyatakan pada bacaan di atas sama dengan A. Pemberian resep obat dari dokter kepada pasien. B. Penetapan peraturan larangan membawa HP ke sekolah dasar. C. Penandatanganan perjanjian damai antar kelompok yang bertikai. D. Pemberian bantuan sembako bagi masyarakat terdampak pandemi corona. Atau E. Pemberian surat PHK bagi pegawai yang melanggar peraturan perusahaan. Nah, kita temukan instruksi pernyataan mengenai instruksi presiden ini pada paragraf 3, kalimat 3, yang berbunyi, Inpres yang ditujukan kepada kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah itu dimaksudkan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan membentengi kebijakan dari tindak pidana korupsi. Ringkasnya, Inpres ini dibuat untuk memberantas virus korupsi yang disebutkan pada teks. Itu artinya sama dengan yang A. Pemberian resep obat dari dokter kepada pasien untuk menyembuhkan, memberantas virus atau penyakit yang ada di dalam pasien tersebut. Kita bahas sinonim kalimat sekarang. Kalau sebelumnya sinonim kata atau frasa, kalau sekarang lebih luas lagi, yakni sinonim kalimat. Kita harus mencari kalimat yang semakna dengan kalimat soal. Yang bisa teman-teman lakukan adalah sebagai berikut. Kalian bisa tentukan pola kalimat pada soal. Masih ingat SPOK ya? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Temukan inti kalimatnya. Inti kalimat terdapat dalam subjek dan predikat. Kalian harus bisa menentukan tuh, mana subjeknya, mana predikatnya. Lalu pilih jawaban yang tidak mengubah makna subjek dan predikat soal tersebut, gitu ya. Jadi, di sini kalian harus, meskipun kata-katanya dibolak-balik ya, disusun ulang, tapi ingat subjek dan predikat atau inti dari sebuah kalimat itu tidak boleh berubah. Baik, perhatikan kutipan kalimat berikut. Tindakan memberi hadiah kepada pejabat atau pegawai negeri, bahkan keluarganya, sebagai imbal jasa sebuah pelayanan dipandang lumrah sebagai bagian dari budaya ketimuran. Inti kalimat ini adalah tindakan memberi hadiah dipandang lumrah. Lumrah itu biasa ya. Nah, apakah yang A, memberi hadiah sebagai balasan atas jasa seorang pejabat atau pegawai negeri, apalagi keluarga, merupakan bentuk layanan yang biasa bagi budaya ketimuran. Ini ada kata layanannya di sini yang di luar teks ini. Yang B, pejabat atau pegawai negeri bahkan keluarga tentu mengharapkan, ada tambahan kata mengharapkan ya, imbalan atas jasa yang mereka berikan karena itu sudah menjadi kebiasaan budaya ketimuran.
Yang C, sebagai orang yang berbudaya ketimuran, memberi imbalan atas jasa yang diperoleh dari keluarga, apalagi jasa dari pejabat atau pegawai negeri, merupakan hal yang biasa. Nah, ini intinya adalah ini, memberi imbalan hal yang biasa. Walaupun subjeknya itu jadi di sini ya, subjeknya sebagai orang yang berbudaya ketimuran ya. Tapi inti atau substansi dari kalimat yang C tidak mengubah inti kalimat soal. Yang D, budaya ketimuran menganggap mendapatkan imbalan atas jasa yang kita berikan adalah hal yang lumrah, baik kita sebagai pejabat atau pegawai negeri maupun sebagai keluarga. Nah, di sini mendapatkan ya, bukan memberi. Beda. Kalau yang E, apabila kita mendapatkan jasa dari pejabat atau pegawai negeri, apalagi jasa dari keluarga, hendaknya kita membalasnya dengan memberikan hadiah, karena itu bagian dari budaya ketimuran. Ini justru lebih ke saran ya, dan ini juga terbalik ya. Di sini kan fokusnya kita memberi kepada pejabat atau pegawai negeri. Oke, jawabannya yang C. Terakhir kita akan membahas tentang logika. Di sini sebenarnya soal logika tidak berkaitan langsung dengan soal-soal berbasis bahasa Indonesia. Nah, namun karena menggunakan bahasa Indonesia bisa kita bahas lah ya. Soal-soal logika ini sebenarnya dasarnya adalah tes-tes psikologi, sehingga kalau Lutfi sendiri belum terlalu paham seperti apa sih tips atau trik khususnya dalam menjawab soal-soal ini. Tapi kita coba ya. Oke, nomor 8. Apa yang mungkin diucapkan perenjak di akhir percakapan tersebut? Nah, ini soalnya ajaib ya. Perhatikan nih. Terutama perhatikan di sini yang kalau ditandai ya, tandai berwarna berbeda. Nah, ini pilihan jawabannya. Oke. Sebenarnya kita bisa mengira-ngira di sini ya dari kata-kata yang berulang. Pertama, kata wur ya. Kata wur di sini berarti jalan. Karena di sini kita lihat riri ini diulang-ulang. Ini ujungnya an. Berarti kita bisa katakan wuriri adalah jalanan. Ya, ini jalanan. Lalu, kita mau dari awal dulu ya. Tikus. Tikus di sini sering diulang ada kata cit. Cit. Ya, artinya tikus. Berarti tikus di sini adalah cit. Panen cuma satu kata di sini ya. Yang berwarna hijau di sini. Yaitu Q bisa kita artikan. Nah, terus di sini adalah ik karena cuma ada satu kata juga ya berwarna jingga. Nah, di sini pilihan yang paling mengarah ke sana adalah yang B. Ada tambahan kata with di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan yang kalau Lutfi cetak tebal warna hitam, with di sini artinya datang karena diulang 2 kali ya. Nah, namun tidak ada pilihan lain nih yang lebih tepat. Nah, opsi jawabannya pun susunan kalimatnya pun sebenarnya tidak ada yang baku ya di sini. Kata tikus yang harusnya cit di awal tapi di sini dituliskan di tengah. Nah, maka kita lihat dari kelengkapannya saja di sini, kelengkapan dari kata-kata yang sudah ada di teksnya ya. Jawabannya adalah yang B. Demikian yang bisa Lutfi sampaikan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai tuntas. Semoga ilmu pembahasan diskusi yang kita lakukan, yang kakak sampaikan, itu bisa bermanfaat untuk modal adik-adik menghadapi UTBK nanti. Jangan lupa sering-sering latihan soal dari sekarang, karena kita tidak tahu nih seperti apa soal bahasa Indonesia di UTBK tahun depan. Jangan lupa berdoa, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.